Yusuf ayat sabaraha Bu? Ya. Ayat 30. Ya, sekarang 32, 33. 33 sekarang. 32, 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fi walaqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'alu ma amuruhu la yusjannanna wala yakuna minas sagirin. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ini awal-awal Yusuf sampai di penjara. Secara kronologisnya ya, Yusuf di penjara itu karena ulah istri pejabat tinggi yang menyembunyikan kekotoran dirinya, kejahatan dirinya terhadap Yusuf. Jadi dia berusaha demikian rupa bagaimana supaya dirinya bebas dari tuduhan orang, bebas daripada kekejian omongan-omongan orang. Untuk itu dia menggunakan kewenangan suaminya. Dia memanfaatkan kewenangan suaminya. Bagaimana supaya dirinya dianggap oleh masyarakat sebagai diri yang bersih. Yusuflah yang kotor. Dia dibalik ya, dibalik. Bagaimana supaya masyarakat mendapatkan informasi bahwa yang bersalah itu bukan dia tapi Yusuf. Itu kan masalah yang sudah kita bicara beberapa ayat itu. Pada ujungnya sampai dengan bagaimana caranya supaya Yusuf dipenjara. Si istri itu tidak punya wewenang untuk memenjarakan Yusuf. Yang punya wewenang memenjarakan Yusuf itu suaminya. Ini ya. Jadi seringkali istri dari orang yang sedang berkuasa itu biasanya dimanfaatkan. Dia sendiri yang berulah atau dia sendiri dimanfaatkan untuk berulah. Contohnya begini. Ini pakai contoh dulu. Undang-undang yang diberlakukan oleh Firaun karena ada kekhawatiran tentang jabatannya sebagai raja,
Maka karena ada saran dari dukun-dukun, terutama tukang-tukang sihir, bahwa nanti kerajaan Anda akan direbut oleh seorang anak laki-laki. Nah, Fir'aun percaya betul ini akan terjadi sekian tahun yang akan datang. Maka dilahirkanlah peraturan bahwa setiap anak laki-laki, setiap ibu yang melahirkan anak laki-laki itu bayinya disembelih. Bukan diredam di air, tapi disembelih. Itulah dosa yang sangat besar Fir'aun itu, yaitu menyembelih anak-anak laki-laki. Ibu bisa baca dalam surat Al-Baqarah, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-lakinya disembelih, anak perempuannya dibiarkan hidup. Akibatnya, maka sekian tahun kemudian sekian banyak kejahatan-kejahatan akibat karena si perempuan kehilangan laki-laki. Ini dosa Fir'aun yang paling besar ya. Karena itu kisah Fir'aun hampir ada di tiap surat. Dari Al-Baqarah, dari Ali Imran, An-Nisa, terus sampai ke Mufassal. Kisah Fir'aun itu ada. Dan yang pertama kali yang terberat kelakuan Fir'aun itu adalah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah. Itu yang pertama. Nanti di Ali Imran masalah ininya, di An-Nisa urusan ininya, terus di Al-Maidah urusan ininya, terus gitu ya. Yang pertama kali di Al-Baqarah itu adalah yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini dosa terberat ya. Nah, kemudian dilahirkanlah peraturan bahwa yang dilaksanakan oleh para pengawal Fir'aun itu, setiap ibu yang melahirkan bayi laki-laki disembelih. Itu malah disembelih di depan ibunya. Karena si ibu yang melahirkan anak laki-laki dianggap bersalah dan melanggar peraturan. Saya ulangi ya. Jadi si ibu yang melahirkan anak laki-laki itu dianggap menyalahi peraturan. Kenapa melahirkan anak laki-laki? Lalu anak laki-laki itu disembelih. Nah, ini hampir sama dengan kisah Yusuf ini. Bagaimana Allah menyelamatkan seorang anak laki-laki Maryam. Bukan Maryam ibunya Isa, bukan. Tapi Maryam ibunya Musa. Nah, Allah memerintah supaya Musa itu dihanyutkan. Nanti dalam kisahnya panjang, yaitu di Sungai Nil. Dan dimasukkan ke sebuah tabut, sebuah peti. Ya tentu pakai bayi itu pakai kain ya. Masukkan peti, kemudian dilepas. Peti itu hanyut. Dan diawasi oleh kakaknya. Kakaknya Musa itu nanti yang memberi nama Musa itu siapa itu nantinya ya. Ini kan belum ada keterangan bahwa yang dilahirkan itu Musa, belum.
pikiran saya ada kecenderungan bahwa Musa itu adalah nama Bani Israel, nama suku Kibti Israel yang hidup di bawah tekanan kezoliman Firaun itu di Mesir. Nah, nanti setelah Firaun ditenggelamkan, ini lihat dulu. Saya tenggelam, ada jalan dalam kisahnya itu. Kan laut itu ada jalan. Setelah dipukulkan tongkat Musa. Nah, ini dari mana menuju mana? Lalu rata-rata yang mengatakan bahwa itu laut, padahal bukan laut. Kalau laut ini terusnya kemana ini? Ternyata itu meninggalkan Mesir, ada jalan sampai di Palestina. Ya. Yang Palestina itu bertetangga dengan Suriah, yang sekarang Syria itu, ke sebelah selatan, bertetangga. Yang waktu itu penduduk Palestina itu dikepalai oleh seorang raja yang amat kejam. Nah, itu dalam surat Bani Israel yang terkenal dengan surat Isra itu dikisahkan ya. Daerah mana yang mereka tinggalkan, kemudian ada jalan itu sampai menuju kemana, lalu turun ayat-ayat bahwa mereka ingin bercocok tanam, ingin ada bawang merah, bawang putih, kan gitu di lakon teh. Tapi setelah meninggalkan Mesir ke Palestina. Karena itu Palestina itu kelihatannya dua daerah bukan daratan. Satu daerah yang sangat subur, satu daerah yang kering, termasuk Gaza. Nah, waktu orang-orang Yahudi itu yang kerjasama dengan Rusia, dengan apa itulah tarikhnya, terus diimigrankan ke Palestina, dibagi dua. Yang suburnya itu untuk Yahudi, tanah yang tidak suburnya untuk pribumi orang-orang Palestina. Ternyata sekarang mereka berebut untuk mendapatkan tanah yang diduduki oleh Palestina. Mengapa? Karena di bawahnya itu ternyata bahan bakar yang triliunan dolar, lebih besar dan berlipat ganda daripada jumlah bahan bakar Saudi. Itu Palestina itu. Karena itu selalu diusahakan supaya ini tidak jatuh kepada orang-orang Palestina. Sebab kalau Palestina itu nanti merdeka, kemudian mendapatkan minyak yang begitu banyak, berlipat ganda, nah ini akan merajai dunia itu dari situ nanti dengan BBM-nya itu, ya. Ya, menurut beritanya mudah-mudahan bulan Agustus ini memang Palestina akan merdeka, insya Allah, gitu ya. Dan kalaupun jadi nanti Amerika bakal bebeakan untuk menggempur Palestina. Tapi Palestina sudah dibela oleh siapa? Beberapa negara ini, termasuk Korea Utara, termasuk Iran, Rusia, Cina juga. Siapa? Mereka berebut untuk mendapatkan tender di situ, bukan membela Palestina. Nah, iya. Quran, guys. Aduh, apa Quran mengatakan innamal hayatud dunya laibun. Kehidupan dunia mareku maha wae ulin. Laibun kaulinan. Walahun sesuatu yang melupakan dirinya, bahwa dirinya dibuat oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk itu. Laibun walahun. Jadi bagaimanapun kita lihat di tayangan televisi itu semua juga dagelan saja.
Masa tingkat wali kota datang ke KPK surat palsu? Bu, nah mana boga bapak teh meni, duh, nu kitu we salah gitulah ya. Saya kebetulan ya habis maghrib ya duduk ningali tayangan televisi, oh loh itu bapaknya, bapak wali kota Bandung. Nah ternyata Fir'aun itu menetapkan peraturan demi keselamatan kedudukannya, pakai tanda kutip ya, untuk menjaga membela kedudukannya sebagai raja yang sudah mapan begitu tinggi. Mungkin sampai hari kiamat tidak akan ada raja yang lebih kuasa dari Fir'aun moal aya. Mana? Sampai hari kiamat moal aya kepala negara nu leuwih kawasa tibatan Fir'aun moal aya. Mana? Fir'aun itu sampai bisa mengumpulkan rakyatnya. Itu dalam surat Al-Qiyamah ya. Fahasyaro fanada. Fir'aun itu mengumpulkan rakyatnya, kemudian dia kampanye apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Siapa yang tidak setuju dibunuh itu. Moal aya raja nuluih kawasan deui tibatan eta. Sampai mampu untuk mendeklarasikan diri kalimat ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Tapi sekuasa Fir'aun ku pamajikan mah eleh. Eta maksudna kayak Yusuf teh kieu tah kisahna teh. Bagaimana Allah menyelamatkan Musa alaihissalam, bagaimana Allah mempertemukan kembali Musa dengan ibunya. Awal nama teu kaharti, harus dibuang di sungai Nil. Rek nurut moal, lamun nurut selamat, ngan moal kaharti. Nah, nanti dalam beberapa ayat di sini ada yang berkaitan dengan urusan mimpinya Yusuf, mimpinya dua pemuda yang sama-sama di dalam penjara. Kemudian Yusuf mentakbir mimpi itu seperti apa? Tangki ayatnya iya, ya. Ternyata istana Fir'aun itu di pinggir sungai Nil, mewah. Istana Fir'aun yang mewah. Dia itu dengan istrinya suka mandi-mandi di sungai itu, dan istana ini kan menjolok ke sungai Nil. Tiba-tiba si peti itu lewat ke situ, diambillah si peti itu. Ternyata isinya seorang bayi laki-laki. Menurut undang-undang bagaimana? Harus disembelih. Menurut undang-undang harus disembelih. Sampai bayi disembelih di depan ibunya. Ini bayi anak laki-laki ini didapat dari satu peti yang hanyut itu di depan istana. Istana itu dibangun bukan oleh Fir'aun, oleh Korun. Korun itu yang membiayai apa saja yang Fir'aun mau, dia biayai. Tapi bukan dia punya kekayaan untuk membiayai, mengambil dari anggaran belanja negara dipakai untuk membiayai secara takalub, jilat-jilat kepada kekuasaan Fir'aun, nanti lebihnya diambil. Jadi kekayaan Korun itu
diambil dari memotong anggaran untuk menyenangkan Firaun. Katakanlah dia sebagai wali kota besar, yang Firaun ada di situ. Ya. Kalau kita pelajari mengapa, dua ini masalahnya. Satu, Firaun mau ditenggelamkan. Kalau Qarun bukan ditenggelamkan, ditelan bumi. Dua-duanya dibunuh kan. Allah membunuh Firaun dengan cara ditenggelamkan. Kalau membunuh Qarun dengan cara ditelan oleh bumi dengan istana-istananya. Sampai sekarang itu bekas-bekasnya ada. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu kisah ini. Lanjut, Firaun ini jangan dibunuh, biar kita urus saja. Bayi ini diurus di istana. Di istana Firaun. Dengan peraturan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Disembelih. Ini di istana, selamat. Begitulah kemahakuasaan Allah menetapkan apa yang Ia kehendaki. Kadang-kadang seorang akan mendapatkan rahmat itu dimulai dengan jalan yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang dengan cara yang kita sedih, kadang-kadang aduh kenapa itu, kenapa ini. Kurang tuluy kayaknya mengaji. Kalau begitu, seringkali kita berdoa kepada Allah itu lantaran bodoh. Tenyaho. Tidak tahu bagaimana kejadian besok. Bagaimana anak kita ini selanjutnya. Bagaimana nanti kesimpulan akhir ini, tidak tahu. Nah, nusok loba ngadukun teh di dieu tah. Untuk menyenangkan batin, untuk membuka pikiran, rarasaan teh dituduhkan jalan keluar, sok meminta kepada orang-orang soleh. Dianggap pada orang-orang itu ada kemampuan di luar yang namanya manusia. Lalu ditipulah orang itu dengan Quran dibaca, dengan bahasa Arabnya ditulis, begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya uang dan uang. Nah ini ya. Maka atas usul istri Firaun tunduk. Padahal kan undang-undang Firaun ini kan. Tunduk. Dan ternyata si anak itu nangis. Anak itu lapar. Anak itu ingin nyusu. Dipanggillah perempuan-perempuan untuk menyusukan Musa. Ya, ada apa nih? Ya. Aduh. Karena dah mau ke masjid gitu mah. Jangan meren. Aya biar lewat dulu. Aya meren aya nyunatan. Maka si bayi itu aneh ya. Ini catatan. Saya baca berulang kali mikir kumaha ya deh. Kapan berdasarkan hadis zaman Nabi itu kan ada bayi yang disusukan oleh ibu yang lain. Sampai Rasulullah SAW sendiri Muhammad itu kan disusukan oleh ibu yang lain. Karena untuk bayi kan air susu itu sama, walaupun ibunya berbeda. Ini disusukan oleh A bisa, disusukan oleh B bisa.
sampai Muhammad SAW disusukan bukan oleh ibunya juga bisa. Sampai ada bank susu ibu, ini haram. Karena nanti akan terjadi pertikahan yang jadi bukan masalah nyusunya, tapi urusan air susunya. Nyusu nama kasapi kita bisa tuh, nyusu nama ya. Nah, anehnya disusukan oleh ibu ini, Musa tidak mau. Disusukan oleh ibu ini, Musa tidak mau. Diumumkanlah siapa yang bisa menyusukan anak raja, disebutnya anak raja ya. Karena guys saya di jero istana. Tentu saja ibu-ibu itu kan berebut mau. Maka kedengaran oleh ibu Musa yang tidak tahu, setahu ibunya itu kan anaknya itu hanyut. Entah sudah sampai di mana ini. Tidak tahu bahwa anaknya itu sudah ada di dalam istana, tidak tahu. Maka datanglah ibunya ke istana, maka Musa mau juga nyusu. Dan Fir'aun tidak tahu itu ibunya. Ku ibu ia tidak mau, ibu ia tidak mau, ku ibu ia tamah mau, karena memang ibunya. Beginilah satu di antara tarikh yang oleh di antara ulama mengatakan Allah akan menetapkan apa yang ia kehendaki. Kadang-kadang dengan sesuatu nuku urang teu kaharti. Ini gitu ya. Jadi saya sekali lagi, kalau kita berdoa teh sakapeung mah bodoh we lantaran teh nyaho gitu. Maka contohnya nu gampang ya. Contoh. Saya sering menerangkan begini. Jadi di televisi ada tayangan anak diculik. Kemudian seorang anak tidak pulang dari taman kanak-kanak. Yang biasanya pulang jam 10 sudah pulang. Ini sampai asar nggak pulang, bagaimana? Sudah muncul jelek sangka kan. Waduh, sangka teh jual goreng weh. Ya mungkin diculik, mungkin apa. Maka di HP ke sana, di HP ke sini, telepon ke Uwana, telepon ke Bina, dicari tidak ketemu. Kalau sampai malam tidak ketemu, kira-kira bisa tidur nggak? Ibunya tidak akan tidur. Ayahnya pulang habis maghrib ditanya kemana anak, malah marah. Naon wae atuh gawe teh budak nepi ka eueuh. Ini malah dicarekan. Ya. Nah, itu kacai, sudah kacai wulu, kemudian sholat tahajud. Tara-tara ge harita mah lantaran keur butuh meureun. Naon doana? Fokus doanya itu. Satu saja. Untuk keselamatan anak. Itu saja, sampai nangis. Dina sujud tapi kaceurik ngadoa teh. Bakatku butuh. Nah, pagi-pagi si anak itu datang. Bawa tas buku, dirontok. Aduh, di mana? Ternyata dia itu pulang dengan dibawa oleh kawannya, tidur di rumah tetangga, dekat lagi. Pertanyaan saya, kalau sejak kemarin dia tahu anak ada di situ, tahajud mau tuh ya. Jadi ngadoa nepi ka ceurik teh nyaho. Bodoh. Karena itu Allah memerintah berdoa, kalau kita laksanakan itu kita ibadah. Ku Allah diberi pahala. Adapun kesimpulannya kita tidak tahu. Ijabah atau tidak itu lain. Kita berdoa itu ibadah karena Allah memerintah.
Urusan diijabah atau tidak itu urusan diri kita. Pantas tidak kalau kita berdoa diijabah. Da sakapeung mah urang we sok ngarasakeun wan. Bawa-bawa nah sok sakapeung sok ragu urang ge. Nah, setelah Musa alaihissalam disusui oleh ibunya terus sampai besar, kemudian terjadilah pembunuhan. Saya ingin melanjutkan ini sampai itu ya, karena ini sajalan yang Yusuf itu lalakona teh. Maka Musa dikejar-kejar, kemudian lari, dan Musa alaihissalam sampai bertahun-tahun menjadi seorang penggembala. Kayak jadi mantuna Nabi itu teh. Nabi siapa? Anak Nabi siapa itu? Syuaib yang anaknya 2 itu. Kakak beradik dikawinkan itu ya. Sebagai jasa. Nah, kemudian satu-satunya nabi yang oleh Allah diajak bicara langsung itu Musa. Yaitu di Al-Muqaddas itu langsung mendengar suara kata-kata Allah yang wahyukan langsung kepada Musa alaihissalam. Satu-satunya disebut Musa itu kalimullah. Musa itu seorang yang langsung diajak bicara oleh Allah langsung. Kalau Nabi Muhammad kan oleh Jibril ya, disampaikan, dibacakan, kadang-kadang dengan isyarat Nabi paham. Kalau Musa langsung, dan hanya sekali turun wahyu yang namanya Taurat itu, tidak turun berkali-kali. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan wahyu kitab-kitab yang dulu turun sekaligus, sedangkan Quran itu diturunkan munajjaman secara berurut, bertahap, munajjaman. Jadi dari hadis yang saya baca, ini mimpak dulu ya, dari hadis yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang turun tanggal 17 itu Injil, bukan Quran. Quran mah turunnya tanggal 24 bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengadakan peringatan nuzul Quran tanggal 17, itu harus diperiksa dulu betul nggak turun tanggal 17. Quran itu kan turunnya 2 kali. 1 kali dari ke Samai dunia, dari Lauh Mahfuz ke Samai dunia, dari Samai dunia sekaligus. Dari situ baru turun munajjaman. Mulai Iqra dulu 5 ayat, kemudian ini sampai tuntas kurang lebih selama 23 tahun Quran itu. Jadi masalahnya tidak sederhana ya. Kalau di had kemarin saya menerangkan bahwa mengapa Nabi mengadakan sholat gaib untuk Raja Najasyi ya. Kenapa? Karena yang baru masuk Islam baru dia, yang lainnya belum. Yang kedua, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habsyah, kurang lebih 70 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, pulang ke Madinah setelah mendengar Nabi berada di Madinah, tidak kembali ke Mekah setelah Najasyi itu wafat, dan tidak disolatan, syariatnya olatan lagi canaya oleh orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habsyah. Kenapa? Karena waktu hijrah dari Mekah ke Habsyah, Quran belum turun setengah, apalagi sampai syariat bagaimana ruku sujud, bagaimana belum ada itu ya. Nah biarlah nanti itu. Nah ini Musa diperintah untuk menghadapi Fir'aun, idhab
ila fir'auna innahu tagha. Lawan. Nah, dilawannya dengan apa? Gitu ya. Itu kisahnya nanti. Itu nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ya. Ini Musa ngalawan Fir'aun teh kunaon. Yang waktu itu hidup masyarakat diatur, diurus dengan kepercayaan namanya sihir. Tadi di Al-Baqarah kan anu disebut yu'allimuna sihra ya'lamu sihra itu ya. Yang namanya sihir itu. Nah, adapun kisah Yusuf ini kenapa Ari Musa mah dibawa ke jero istana Firaun, Ari Yusuf mah dibawa ke istana, kemudian ada masalah dengan istri pembesar itu, dan si istri pembesar itu tertarik berbuat bagaimana caranya supaya dia bersih dari tuduhan umat, tuduhan masyarakat. Maka dilimpahkanlah segalanya kepada Yusuf. Tapi suami istri itu, si pembesar Mesir itu bukan tidak tahu masalahnya, bukan tidak tahu. Kenapa? Sebab waktu dia datang di dekat pintu itu kan yang sobek itu baju Yusuf belah mana? Yang sobek itu kan belakangnya, bukan di depan. Ini sudah menunjukkan tentu yang menarik itu bukan Yusuf, tapi istri pembesar itu. Dan Yusuf tidak mau. Tapi bagaimana supaya si pembesar itu juga selamat, karirnya selamat, jabatannya selamat dari tuduhan-tuduhan masyarakat umum mengenai ulah pemajikan anak, ulah istrinya ini. Maka istrinya ini berusaha demikian rupa sampai dengan mengumpulkan ibu-ibu di dalam kota. Yusuf keluar diperlihatkan, dan setelah dibagi satu orang satu buah pisau, ternyata mereka kageut, sangat kaget. Sampai mengatakan pantas si ibu itu tertarik dengan Yusuf seperti ini. Itu salah satu usaha untuk menutup diri dari tuduhan-tuduhan orang. Nah, ayat yang ini yang kita baca, yang 32 ini, itulah yang saya bicarakan. Kenapa sampai Yusuf di penjara? Dengan kisah seperti itu. Ari Musa mapan kisahnya seperti itu. Ari Yusuf mapan dibuang, diambil oleh musafir, kemudian dijual, lalu dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Ari Musa mah bukan begitu, dipalidkeun kan sarua wae teh masalahna ya. Nah, setelah berada di istana dan ada kejadian seperti itu, maka ayat 31 yang sudah lewat, masing-masing diberi sebuah pisau. Setelah semuanya duduk, masing-masing diberi pisau, dan Yusuf keluar. Begitu kagetnya sampai dibayangkan si tangan ibu-ibu itu kageut. Itu ya. Ayat 32. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Istri itu mengatakan, inilah dia orang yang kamu cela akan daku ditentangnya. Ini dia yang kamu telah mencela diriku. Ini dengan kondisi orang seperti ini. Jadi istri pembesar itu berusaha supaya masyarakat menganggap wajar tertarik oleh Yusuf. Buktinya kamu juga kan begitu. Sampai tangan itu terluka.
Walaqad rawattuhu sesungguhnya aku telah menginginkan dia, fasta'sama kemudian dia menolak. Wajar tidak kalau aku tertarik? Maka semua yang menyaksikan harus menjawab wajar. Karena ada bukti sampai tangannya terluka dengan pisau itu. Wala illam yaf'al ma amruhu layus jananna wala yakuna minas sagirin. Dan sesungguhnya jika ia tidak mau mengerjakan apa yang aku perintah, niscaya ia akan dipenjara dan jadilah ia daripada orang-orang yang hina. Ini keputusan bukan keputusan pembesar itu, tapi keputusan si istri pembesar itu. Jadi nu kudu dihukum, nu kudu dipenjara saha. Dia berusaha, yang harus dipenjara itu Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf menjadi seorang yang aku tertarik. Aku tertarik dengan keadaan Yusuf seperti itu. Buktinya apa? Kamu sendiri kan begitu melihat Yusuf, tangan kamu terluka. Ini alasannya. Qala rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, asijnu rabbi asijnu ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak akan daku kepadanya, daripada aku melaksanakan keinginan dia dan dengan ancaman untuk dipenjara. Baiklah, asijnu ahabbu ilayya, penjara itu lebih baik, lebih aku cintai, lebih aku inginkan. Mimma yad'unani ilaihi, daripada yang mereka ajak akan daku kepadanya. Wa illa tasrif anni, dan jika engkau tidak memalingkan daripadaku tipu daya mereka, yaitu tipu daya dan fitnah si perempuan-perempuan tadi. Yusuf meyakini Allah menyelamatkan. Yusuf meyakini Allah menyelamatkan. Dan bukan cuma aku yang tahu, Allah lebih tahu. Allah Maha tahu bahwa Allah akan menyelamatkan diriku. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Engkau tidak palingkan, bila engkau tidak memalingkan daripadaku tipu daya mereka, yaitu si istri-istri itu, niscaya aku akan condong kepada mereka, dan jadilah aku daripada orang-orang yang bodoh. Jadi Yusuf menyatakan, kekuatanku untuk tidak melaksanakan keinginan si ibu itu justru karena Allah lah yang melarang, dan aku taati dan yakin Allah menyelamatkanku. Kemudian ayat 34, sedikit lagi nih, dua ayat ya, sampai 35, satu ruku. Pastajaba lahu rabbuhu wasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Allah memperkenankan baginya, yaitu memperkenankan doa Yusuf, wasarafa anhu kaidahunna, lalu Allah memalingkan daripadanya tipu daya mereka. Innahu huwas samiul alim, karena sesungguhnya ialah yang mendengar, yang mengetahui. Kita runut sedikit ya.
secara tauhidiyahnya. Apakah Allah tahu waktu dibawa oleh saudara-saudaranya akan dibuang? Jawabnya tahu. Apakah Allah tahu bahwa waktu si musafir mendapatkan anak dalam goyabatil jub itu sumur akan dijual? Allah Maha tahu. Lalu kenapa kau dibeli oleh itu bukan yang lain? Di sini kalimatnya, innahu huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Lebih dari itu, gimana ya? Saya agak berat menerangkannya itu. Jadi ada, impang dulu sedikit. Ada seorang ibu, anaknya meninggal. Rasulullah datang. Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, sungguh sangat bahagia anak ini. Mereka itu menjadi ahlul jannah karena belum melakukan kejahatan, belum melakukan pelanggaran, walaupun belum juga melakukan kebaikan. Itu Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah akan masuk surga, padahal Allah tahu sejak ia masih dalam rongga tulang ayahnya, bi uslubi abaihim. Atau ia nanti masuk neraka, padahal Allah tahu sejak si anak itu masih ada dalam uslubi abaihim. Tamat sakitu jawaban Nabi. Jadi dengan keterangan itu, setiap orang Allah Maha tahu untuk kemudian jadi apa. Karena itu yang namanya ibu, yang namanya bapak sebagai orang tua mendapat pahala ngurus lantaran anak kepunyaan Allah, bukan punya kita. Kalau anak punya kita, Allah mau mereka nyaran. Justru memberi pahala itu karena setiap yang lahir Allah punya, termasuk diri kita. Nah, ayat ini yang terakhir ini satu rukun ya, sampai dengan ayat 33, summa badalahum mim ba'di ma ra'aul ayati layas yununnahu hatta hin. Kemudian terbit bagi mereka suatu pikiran sesudah mereka melihat tanda-tanda itu, yaitu mereka mesti menjarakan Yusuf sampai dengan satu masa, yaitu walaupun sesudah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, tetapi lantaran dipengaruhi oleh si perempuan itu, maka Yusuf dimasukkan juga ke dalam penjara sampai dengan masa tertentu, supaya kelihatan kepada umum bahwa perempuan itu tidak salah, tetapi Yusuf yang salah. Inilah sampai dengan mengapa Yusuf dimasukkan ke penjara. Masalahnya dengan seetik, masalahnya sedikit. Bagaimana si istri pejabat itu agar masyarakat umum tidak menuduh yang tidak-tidak, agar masyarakat umum mendapat informasi bahwa istri si pejabat itu bersih, yang salah adalah Yusuf. Inilah mengapa Yusuf dipenjarakan, bukan untuk menyiksa Yusuf, bukan, tapi bagaimana supaya diri si istri pejabat itu bersih dari tuduhan masyarakat bahwa yang salah itu adalah Yusuf. Itu ya. Tamat ini satu ruku. Nanti bab lain dari mulai ayat 36. Bagaimana keadaan Yusuf di dalam penjara. Nanti di situ ada masalah-masalah yang berkaitan dengan takbir mimpi.
Itu nanti ya. Mulai ayat 36 gitu ya. Allahu Akbar. Aduh, sudah lewat.